Halo teman-teman, salam semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial versi saya bagaimana cara melakukan pengecekan rasio partisipasi modal massa sesuai SNI 1726 tahun 2019 menggunakan software eDAPS. Model bangunan yang akan digunakan kali ini adalah gedung sekolah 7 lantai. Jenis struktur rangka portal beton bertulang dengan konfigurasi struktur seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Oke, kita mulai. Pertama kita run model struktur kita tunggu sampai selesai. Setelah proses running selesai, untuk melihat hasilnya klik display. Di paling bawah kita pilih show tables. Di analysis result kita extend lagi structure output. Di model information kita kasih check mark di modal participation mass ratios. Sekalian ini modal load participation ratio. Setelah selesai klik OK. Nah teman-teman, maka akan muncul jendela baru seperti pada layar. Kita buka dokumen SNI 1726. Kita cek persyaratan untuk jumlah ragam. Di dokumen SNI tertulis, analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Artinya, hasil penjumlahan modal mass atau nilai UX dan UY masing-masing harus 100% atau sama dengan 1. Di model kita ini terlihat di mode 12 hasil penjumlahannya nilainya belum mencapai 1. Karena nilainya belum mencapai 1, maka kita perlu tambahkan jumlah modes-nya sampai hasil penjumlahannya 1. Caranya, pertama kita close dulu jendela tabelnya. Kita unlock model terlebih dahulu dengan klik icon gembok di sini. Sudah terbuka gemboknya, di menu define kita pilih load case. Kita modify pada case modal. Dengan agent value di bagian bawah pada parameter maximum number of modes, nilainya kita tambahkan, misal jadi 20 modes. Setelah selesai, klik OK. Di sini klik OK kembali. Lalu kita run analysis kembali. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita buka kembali jendela yang tadi di menu display. Di sini terlihat kebetulan di mode ke-20 hasil penjumlahannya bisa dilihat di sum UX dan sum UY nilainya sudah mencapai 1, atau bisa kita lihat dalam bentuk persentasenya di modal load participation ratio. Di sini terlihat yaitu 100% pada masing-masing arah X dan arah Y. Kita buka kembali dokumen SNI 1726. Di sini terlihat untuk mencapai ketentuan, diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Maksudnya begini, SNI sebenarnya tidak mewajibkan nilainya 100% pada modal mass yang didapatkan. Hal tersebut maksudnya untuk memudahkan engineer apabila struktur yang kita desain atau analisis memiliki konfigurasi struktur yang kompleks. Contohnya begini. Kebetulan di struktur yang kita analisis pada mode ke-20 jumlah ragamnya sudah mencapai 100% pada periode 0,077 second. Karena memang konfigurasi strukturnya bisa dibilang cukup simple. Let's say bagaimana kalau misal jumlah lantainya kita tambah jadi 15 lantai. Apakah 20 modes sudah cukup? Atau mungkin bila struktur kita sangat kompleks, mungkin diperlukan ratusan number of modes agar hasilnya atau modal mass bisa dapat 100%. Terus nanti running komputernya bisa berapa lama? Oleh karena itu, pada dokumen SNI untuk periode yang nilainya sudah sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05 second, modal mass dynamic bisa dipertimbangkan nilainya sama dengan modal mass static. Kenapa? Karena nilai Dynamic Amplification Factor atau DAF-nya sudah sangat mendekati gaya statik, yaitu 1. Nah, kalau misal kita dapat kasus seperti yang saya jelaskan tadi,
maka kita perlu menambahkan static correction pada load case modal kita. Caranya, pada load case modal kita, checkmark di advance kita add untuk tipe acceleration, yaitu gempa untuk arah X dan arah Y. Ganti seperti berikut. Karena model kita tadi nilainya sudah mencapai 100%, kita tidak perlu tambahkan, jadi saya close saja. Kita kembali lihat tabel hasilnya. Kita beri perhatian lebih pada 3 mode pertama pada struktur. Di sini terlihat lagam getar pertama dan lagam getar kedua yang terjadi pertama saat gempa terjadi didominasi oleh translasi, diikuti pada lagam getar ketiga yaitu rotasi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada animasi berikut. Mungkin bisa saya sambil jelaskan. Apabila lagam getar pertama pada struktur sudah didominasi oleh rotasi, hal tersebut menggambarkan perilaku struktur yang tidak baik, yang bisa berakibat pada ketidaknyamanan penghuni yang ada di dalamnya saat terjadi gempa. Struktur dengan lagam getar pertama yang sudah didominasi oleh rotasi itu mengindikasikan struktur gedung yang tidak beraturan. Pada struktur bangunan yang tidak beraturan cenderung memiliki eksentrisitas pada pusat masanya dan pada pusat rotasi. Eksentrisitas ini menyebabkan terjadinya puntilan pada struktur. Bagaimana solusinya? Pertama, kita bisa melakukan revisi atau menata ulang konfigurasinya dengan menempatkan elemen-elemen yang lebih kaku pada denah agar bisa meningkatkan kekakuan rotasi atau kekakuan torsinya pada seluruh sistem struktur, which is kita perlu diskusi lagi dengan arsiteknya. Kedua, kita bisa dengan memperbesar dimensi strukturnya atau menambahkan core maupun dinding geser atau shear wall pada bangunannya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya.